Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan, kemarin sudah bab tentang taubat. Nah, sekarang melanjutkan ya. Ini kemarin sudah sampai al-maqamat wal ahwalis salihah. Qala al-musannif rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Lalu kita lanjutkan tambih peringatan. Yang bagi hendaknya, seyogyanya, lil abdi bagi seorang hamba, ayyaftisha untuk memeriksa, a'dha'ahu anggota tubuhnya, adh-dhahirata yang zahir, wal batinata dan yang batin, sobahan baik pagi, wa masaan maupun sore. Maksudnya sering-sering mengecek, mengawasi anggota tubuhnya. Hal hafizat, apakah dia menjaga. Jadi hafiz itu artinya menjaga kalimatullah ya. Hal hafizat, apakah dia menjaga hududallahi, batas-batas Allah. Batas-batas yang diridhoi, batas-batas maksiat. Jadi ada haram, sunnah, makruh, khilaful aula gitu kan. Dari haram, makruh, khilaful aula, lalu sunnah begitu kan. Nah, batas-batasnya itu, apakah dia menjaga dari batas-batas Allah atau tidak, apakah dia menjaga dari maksiat atau tidak, maksudnya begitu. Allati haddaha, yang sudah membuat batas, yang Allah buat batas, laha au ta'addat, atau dia melanggar. Jadi dicek secara zahir maupun batin. Wahal qamat, apakah dia melakukan bima umirat, apa-apa yang diperintahkan, bihi min ghaddil basar, apakah dia melaksanakan apa yang diperintahkan min ghaddil basar, dari menundukkan pandangan, wa hifdzil lisani, dan menjaga lisan, wal udhuni, dan juga telinga, wal qalbi, dan juga kolbu, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, ala wajhil ikhlas, apakah dia melakukan apa yang diperintahkan itu dengan ikhlas, aulam takum, atau dia tidak melaksanakan. Nah, takum, qoma, menegakkan maksudnya gitu ya. Nah, jadi fa in ra'a jarihatan, apabila ia melihat jarihah min jawarihihi, jarihah itu sama dengan anggota tubuh ya, min jawarihihi, dari anggota tubuhnya, ata'at, taat kepada Allah, melakukan ketaatan, syakara lillahi, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, walam yaro, dan ia tidak melihat, nafsahu, dirinya, ahlan lidzalika, pelaku daripada itu. Jadi ketika nanti saya lanjutkan ya, ketika sudah satu alinea. Wa in ra'aha, wa in, dan jika ra'aha, melihat, seseorang melihat jawarihnya, melihat anggota tubuhnya, yaitu talat tohot, bergelimang, bimaksiatin, dengan maksiat, minal ma'asi, dari berbagai maksiat, akhadha fin nadami, dia mengambil sikap penyesalan, wal istighfari, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masih nadam wal istighfar ya, sebagaimana istighfar yang insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita besok kita bisa sholat sunnah hajat lidaf ilbala, jenisnya sholat sunnah hajat. Thumma, kemudian, yashkurullaha, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, idlam yaqdir, karena dia tidak melakukan, alaihi, tidak ditakdirkan, alaihi, aktsara, lebih banyak, mintil kal maksiyah, dari maksiat-maksiat itu. Nah, jadi dia bersyukur juga karena tidak ditakdirkan untuk melakukan maksiat yang lebih banyak. Walam yabtalla, dan tidak dihukum jawarihahu, anggota tubuhnya, allati asad, yang sudah melakukan maksiat. Dihukum dengan apa? Bil amrodi, dengan marod, dengan penyakit-penyakit.
wal jarahati dan luka, wad damamili dan bisul, wal kuruhi dan kudis. Jadi anggota tubuhnya tidak dihukum dengan itu. Fa inna kulla adwin, sesungguhnya setiap anggota tubuh istahaqqa, berhak fa inna kulla adwin istahaqqa, berhak apa? Nuzulul balaya bih, turunnya bala kepadanya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk memperhatikan anggota tubuh kita zahir dan batin, pagi maupun petang. Apakah anggota tubuh kita ini menjaga hukum-hukum Allah, syariat Allah atau tidak? Apakah ia melakukan apa yang diperintahkan atau tidak? Misalkan apakah mata kita menundukkan pandangan, apakah lisan kita jaga, telinga kita juga kita jaga, kolbu kita juga kita jaga, dan lain-lain anggota tubuhnya, dengan cara ikhlas atau tidak. Nah itu ya, melakukan itu. Fa in ra'a jarihatan, dan jika dia melihat anggota tubuhnya melakukan ketaatan, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan aku taufik sehingga aku bisa, anggota tubuh ini bisa melakukan ketaatan. Tentunya aku ya bisa melakukan ketaatan. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik, tapi dia enggak menganggap bahwa itu semata-mata adalah perbuatan dirinya sendiri. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia bergelimang terjebak pada sebuah maksiat, dari berbagai maksiat, dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah, dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah tidak mentakdirkan dia melakukan maksiat yang lebih dari itu. Dan bersyukur juga kepada Allah karena Allah tidak menghukum anggota tubuhnya dengan penyakit, dengan kudis, dengan luka, karena sesungguhnya tiap anggota tubuh itu berhak mendapatkan hukuman. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita coba baca doa ya Latif ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Mawasi'al lutfuhu, ahlas samawati wal ard, nas'aluka bi khafiyyi lutfikal khafi, an tukhfiyana fi khafiyyi lutfikal khafi, innaka qulta wa qaulukal haq, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ya qawiyyu ya azizu ya mu'in biquwwatika wa izzatika ya matin an takuna lana aunan. Mohon ya Allah agar engkau menjadi aunan, perlindungan, wa mu'inan, dan pelindung, fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'al, dari perkataan kita, keadaan kita, tindakan kita, wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat, dan mohon kiranya engkau menjadi pelindung bagi kami dari perbuatan-perbuatan baik. Wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat wa anta dfa'a anna, dan mohon ya Allah kiranya engkau jauhkan, hindarkan dari kami, kulla syarrin, tiap keburukan, wa niqmatin, dan bencana, wa mihnatin, ya bencana ya gitu juga sama. Qad istahqainaha, sesungguhnya kami ini sebenarnya berhak menerima bencana itu, menerima hukuman itu. Qad istahqainaha min ghaflatina, karena kelalaian kami, wa dzunubina, dan dosa-dosa kami. Qad istahqainaha min ghaflatina wa dzunubina fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha ghafur, maha pengampun, maha penyayang. Nah, jadi sebenarnya kalau cerita berhak, kami berhak mendapat hukuman ya Allah, namun lindungilah kami ya Allah karena engkaulah ghafurur rahim. Nah, itu doa ya Latif ya, antara lain ya. Nah, jadi kita diperintahkan setelah kita bertaubat, dalam wasiyah al-matbuliyah ini kita diperintahkan untuk memeriksa anggota tubuh kita. Matanya digunakan untuk ghaddul basar atau tidak, melihat yang pandangan yang dimurkai Allah atau diridhoi Allah. Mata kita digunakan untuk membaca Al-Quran atau tidak.
mata kita sehat kan nih. Nah, sehat ini dipakai buat baca Quran apa enggak? Nah itu, jadi kalau teman-teman disabilitas netra yang baru tadi hari siang jam 1 itu ada pembinaan terhadap para disabilitas netra penghafal Quran ya. Ya Allah, mereka semangat menghafalkan Quran. Padahal mereka pandangannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang matanya sehat nggak dipakai untuk baca Quran begitu ya. Nah, ini jangan sampai. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti setelah ini bahasannya bukan lagi tentang memeriksa anggota tubuh, tapi lebih kepada zuhud fid dunya. Nah, ini sesuai dengan sambil intermezzo juga, sesuai dengan apa namanya yang lagunya itu tuh, lagunya apa namanya, Chrisye ya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, begitu ya, mulut. Nah, jadi begitu. Ini kitab Minah Husaniyah. Terdengar tadi suaranya ya. Oke. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Nah, ini jawarih, sesuai dengan anggota tubuh ini. Kita meriksa anggota tubuh kita sebagaimana yang ada di dalam keterangan di Alenia tadi. Terakhirnya nih, bait terakhir dari lagu itu ya. Robbana, tangan kami, kaki kami, anggota tubuh, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah. Tuh, disuruh istiqomah ya. Kukuhkanlah di jalan cahaya. Gitu ya. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ngecek ini tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita udah lempeng belum sesuai dengan petunjuk Allah. Itu pesan dari lagunya Chrisye nih. Seorang talent dari Ibu Dewi Gusrif ini ya. Nah, kita lanjutkan. Alenia berikutnya. Fa'lam, ketahuilah. Dzalika ya akhi, ketahuilah itu wahai saudaraku. Walzam, dan lazimkan, langgengkan at-taubata, taubat. Wa abghid, dan bencilah. Asalnya katanya benci ya. Maksudnya tidak mencintai begitu. Jangan mencintai ad-dunya, akan dunia. Tabaan, dalam rangka mengikuti lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fa innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, lam yanzur, tidak melihat, ilaiha, kepada dunia, mundzu khalaqaha, sejak dari awal diciptanya. Lisyiddati bughdhiha laha, karena Allah tidak suka pada dunia. Nah, apa yang dimaksud dunia? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita lihat ya. Wafil hadis, dan di dalam sebuah hadis, hubbul mal wassaraf, cinta harta, wassaraf, dan berlebihan, bukan wasyaraf ya. Wasyaraf itu kemuliaan. Kalau syarif, agus, bagus. Syarif, mulia. Tapi kalau sarif, ini lain lagi nih. Saraf itu artinya berlebihan. Israf. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu saraf ya. Yumbitanin nifaq, cinta harta dan berlebihan itu menumbuhkan an-nifaq, kemunafikan, fil qalbi, di qalbi. Kama yumbitu, sebagaimana menumbuhkan al-ma'ul baqal, sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Jadi teruslah bertaubat, jangan mencintai dunia. Karena semenjak, dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semenjak menciptakan dunia, Allah tidak melihat ke dunia karena tidak cinta kepada dunia. Dan di dalam sebuah hadis, cinta dunia dan berlebihan menumbuhkan kemunafikan di dalam kolbu,
sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Wa qad kana Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri. Berkatalah Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri. Ini namanya Sufyan Ats-Tsauri. Rahimahullahu taala yaqul. Berkatalah beliau, "Lau anna 'abdan", seandainya seorang hamba beribadah abadallaha ta'ala, beribadah kepada Allah, bijami'il ma'murati, dengan seluruh perintah-perintah, illa annahu, tetapi dia yuhibbud dunya, dia cinta dunia, illa nudiya alaihi yaumal qiyamah, illa nudiya, orang yang beribadah taat semua perintah itu tetapi cinta dunia, dia dipanggil alaihi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ru'usil jam'i, di atas kesaksian, di atas penglihatan orang-orang banyak. Lalu malaikat berkata, "Oh, pengumuman, ala, lihat, inna hadza fulan, sesungguhnya orang ini, ibnu fulan, anaknya fulan, qad ahabba ma abghadal haq, dia telah mencintai apa yang dibenci oleh Allah." Nah, itu akan diumumkan di depan orang banyak. Malu dia, fayakadu, maka hampir saja, lahmu wajhihi, daging wajahnya, yaskutu, hancur, copot, saking malunya dia. Diumumkan di depan orang banyak seperti itu. Nah, inilah ya, wal muradu, yang dimaksud bid dunya, dengan dunia adalah apa nih? Nah, ini yang jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya. Maka kalau ngajinya nggak sampai habis, ntar bisa salah paham nih. Mazada, apa yang berlebihan, alal hajati, dari hajat kebutuhan asyariyati, yang syar'i. Tuh, yang dimaksud dunia, cinta dunia adalah cinta harta yang lebih dari sekedar kebutuhan kita. Nah, misalkan seorang penceramah udah masuk TV, dia harus menyesuaikan pakaiannya dengan pakaian TV, katakanlah begitu ya. Semuanya harus menyesuaikan, maka itu kebutuhan dia. Seorang pebisnis miliaran, triliunan, maka ketika dia melihat berjumpa mitra bisnis, dilihat nih, ini kayaknya nggak level nih, udah dah nggak usah cerita bisnis, ente aja begitu compang-camping. Tetapi pebisnis itu menyesuaikan diri, bajunya, mobilnya, begitu ya. Mercedes bisa jadi sederhana bagi orang yang sangat kaya, tetapi motor bisa jadi kemewahan bagi orang yang sangat tidak punya. Nah, jadi ini tergantung kebutuhannya bagaimana. Nah, seperti itu. Seorang marketing, dia harus parlente, bajunya juga harus bagus karena dia mencerminkan perusahaan, representasi perusahaan. Nah, maka dia harus memantaskan diri. Maka ketika bajunya bagus, itu kebutuhan. Nah, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung, yang namanya dunia itu yang lebih dari sekedar kebutuhan. Nah, itu ya. Tetapi orang yang kerjanya di rumah aja, yang nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa gitu kan. Wa kana Abul Hasan. Nah, jadi seperti itu ya, jelas ya, bahwa yang dimaksud cinta dunia, cinta kelebihan dari kebutuhan itu. Wa kana Abul Hasan, dan saya tadi udah ini ya, sudah saya sampaikan tadi ke Alenia tadi. Wa kana Abul Hasan, admin boleh nanti kalau saya saatnya berhenti tolong sampaikan ya, biar saya tidak berlebihan ini waktunya nih. Wa kana Abul Hasan, adalah Abul Hasan Ali bin Al-Muzayyin bin Muzayyin rahimahullahu taala, yaqul, dia berkata, lau zakkaitum rajulan, seandainya kamu menganggap suci seseorang gitu ya, hatta ja'altumuhu siddiqan, sehingga kamu menganggap dia adalah orang yang siddiq, minasyuhada minan nabiyyin wasyuhada wassolihin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, siddiq ini benar imannya. Wala ya'ba'ul, jadi jika kalian menganggap menganggap seseorang itu suci, tsumma ja'altumuhu siddiqan, kemudian kamu menganggap bahwa dia itu orang yang benar, begitu kan? Nah, itu. Maka
la ya'ba'ul haqq. Tidak peduli siapa al-haq Allah Ta'ala bihi kepada dia. Wa huwa karena dia yusakinud dunya, dia sakinah dengan dunia. Dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Karena dia mencintai dunia. Gitulah ya bahasanya. Yusakinud dunya, mencintai dunia biqalbihi. Jadi orang yang kita anggap suci, orang yang kita anggap siddiq, itu nggak dianggap oleh Allah. Kalau dia itu mencintai dunia biqalbihi, dengan qalbunya. Faqila, dikatakan kepadanya, fa idza sakanaha, jika orang mencintai dunia li ajli ikhwanihi, karena untuk saudaranya, maksudnya untuk menolong saudaranya, wa iyalihi, dan keluarganya, wa ghairihim, dan selain mereka, minal malazimi, dari kewajiban-kewajiban dia, liyunfiqoha alaihim, untuk memberikan nafkah kepada mereka, itu bagaimana? Faqala, maka berkatalah, da'una, jauhkanlah kami, min hadhihiz zalaqat, dari ketergelinciran ini. Nah itu, ada yang bertanya seperti itu. Dijawablah oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ini temannya Rabi'atul Adawiyah. Wallahi, demi Allah, ma halaka, tidaklah hancur, man halaka, orang yang hancur, min ahli tariqi, dari ahlu tariqah, illa, kecuali, min halawatil ghina fi nufusihim, karena manisnya kekayaan dalam diri mereka. Nah, karena cinta dunia maksudnya gitu ya. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan kecuali dia, inni, sesungguhnya aku, la a'rifu, sungguh mengetahui, man yadkhul, orang yang masuk alaihi aradud dunya, yang masuk kepadanya cinta dunia, fayuqassimahu, lalu dia membagikan ala hukukillah, sesuai dengan hak-hak Allah, fayasiru dzalika, maka menjadilah itu ma'a bara'ati sahatihi, dia membebaskan keluasan rizkinya itu hijaban qati'an lahu anillahi ta'ala. Jadi meskipun dia mengumpulkan, membagi-bagikan sesuai dengan yang kebenaran yang Allah tetapkan, tetapi dia masih ada kecintaan terhadap dunia itu, tetap saja menjadi hijab qati'an, yang memutus lahu anillahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Jadi seperti itu ya, saya jelaskan alinea tadi. Tadi sudah jelas. Lalu tidaklah seorang man halaka, tidaklah orang dari ahli thariqah hancur kecuali karena dia menikmati, tenggelam di dalam kenikmatan kekayaannya. Dia menikmati itu ya. Artinya cinta dunia lah bahasa lainnya. Wa kana sayyidi, adapun sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Ini berarti dari thariqah Syadziliyah. Enggak apa-apa kalau untuk ilmu kita dari mana aja. Yaqulu, berkata, la yataraqqa, tidaklah meningkat, murid qattu, sedikit pun, illa, kecuali, in sahhat, ketika benar, ketika sah, lahu, baginya, mahabbatul haq, cinta kepada yang hak. Nah, jadi bukan cinta kepada dunia, cintanya kepada yang hak. Maka lagi-lagi kita dalam berdoa, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh, jadi yang kita mohon adalah kecintaan kepada Allah. Nah, nanti bagaimana kalau cinta kepada Allah tangannya banyak dunianya gitu kan? Nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. In sohat lahu mahabbatul haq, tidaklah seorang murid naik makomnya, tidak sedikit pun, kecuali jika benar mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah wala yuhibbuhu, dan tidaklah mencintai seorang murid tadi, siapa al-haqqu ta'ala, Allah ta'ala, tidaklah dicintai oleh Allah, hatta yabghudud dunya, sehingga dia membenci dunia. Maksudnya tidak cinta kepada dunia. Tadi ya, dunia itu kelebihan dari kebutuhan. Hatta yabghudud dunya, kecuali dia membenci dunia,
wa ahlaha dan ahli dunia, wa yazhadu dan dia berzuhud. Berzuhud tidak tertipu, tidak tidak berangan-angan, tidak tertipu, tidak ambisi fi na'imid daraini dalam kenikmatan daraini yaitu dunia wal akhirah, dua dar, ya, daraini. Bahkan kenikmatan akhirat pun dia nggak ambisi tuh. Nah, ambisinya apa? Ambisinya adalah mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh, ambisinya adalah cinta Allah. Bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Nah, gitu ya. Saya beribadah kepada Allah biar dapat surga. Itu bagus juga, boleh. Tapi itu KW1. Saya ibadah kepada Allah, ngapain baca surat Waqiah? Biar kaya, ikhlas KW2. Nah, karena ibadah karena dunia. Saya bangun masjid biar apa? Biar dibangunkan istana di surga. Ikhlas KW1. Masih KW1 nih, belum ori nih. Kenapa? Dia ibadah karena surga. Surga itu makhluk. Manusia beribadah kepada Khalik dalam rangka mendapatkan makhluk. Turun lagi. Nah, tetapi orang-orang yang murid, orang-orang yang mengharap makrifat, mahabbah dan makrifat kepada Allah, yang ilahi anta maksudi, bukan jannah maksudi, bukan jannah matlubi, bukan ridhomu yang aku cari. Tuh, itu. Dia juga harus zuhud dengan akhirat. Bahkan kata Rabi'atul Adawiyah, saya bawa obor, saya bawa ember. Obor saya gunakan untuk membakar surga, ember untuk memadamkan neraka. Kenapa kok surga sama neraka malah ditiadakan? Gara-gara surga ini orang beribadah tidak kepada Allah tapi kepada dalam rangka mengharapkan surga. Gara-gara neraka orang beribadah karena takut kepada neraka, bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Bayangkan kalau ada seorang menikahi wanita ini kop waya. Nah, kalau kaya nggak seberapa, kop waya. Pas menikahi wanita, ternyata sampai rumahnya wanitanya nggak dipandang. Yang dia pandang, wah luar biasa nih istana, gile bener nih. Sekarang ke garasi yuk. Ke garasi. Itu wanita nggak dipandang tuh. Pas dilihat, gile bener Bugatti Chiron. Ini kan 125 miliar. Ini apalagi Rolls Royce. Wih, luar biasa. Ke tempat garasi motor. Harley Davidson. Akhirnya dia enak sendiri dengan mobil itu, dengan motor itu. Istrinya nggak dipandang. Dia bahkan jarang jalan sama istri, jarang komunikasi sama istri. Harta aja. Padahal udah masuk, udah nikah sama istri itu. Sesungguhnya dia tidak mencintai perempuan itu, tetapi mencintai hartanya. Nah, begitu pula orang yang ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dia beribadah kepada Allah dalam rangka menggapai ridha Allah, bukan beribadah kepada Khalik dalam rangka mendapatkan makhluk. Jadi zuhud juga bukan hanya zuhud dari dunia, zuhud dari akhirat. Nah, begitu ya. Wa yazhadu fi na'imid darain. Dia berzuhud dari nikmatnya dua kampung dunia dan kampung akhirat. Sedikit lagi. Wa qala aidan, dan berkata juga, kullu muridin, setiap murid, ahabbad dunya, yang mencintai dunia, fal haqqu ta'ala, maka Allah yang hak ta'ala, ini menyebutnya dari tadi fal haqqu ya. Karena ada salah satu nama Allah adalah al-haq. Allahu Allah haqqa, Allahu Allah haqqa, gitu ya. Fal haqqu, maka Allah Ta'ala yakrahuhu, orang yang mencintai dunia, Allah membenci dia. Ala hasabi mahabbatihi, sesuai dengan kadar kecintaannya. Laha, kepada dunia, kathrotan wa qillatan, baik banyak ataupun sedikit. Artinya bagaimana? Orang yang mencintai dunia, dia dibenci oleh Allah. Semakin tinggi cintanya kepada dunia, semakin tinggi juga benci Allah kepada dia. Itu. Semakin kecil cintanya kepada dunia, semakin kecil juga benci Allah kepada dia. Nah, itu. Jadi nggak mudah ya, ini masalah qalbu nih. Fayajibu alal muridi. Nah, kita lanjutin. Bagaimana kasih sayang Allah
di balik ketiadaan dunia itu. Fayajibu, maka hendaklah wajib alal muridi, nah ini ya, kepada murid, ayyarmiyad dunya, untuk membuang dunia. Membuang berlebihan itu. Kecintaan kepada yang berlebihan. Min yadihi, dari tangannya, wa min qalbihi, dan dari kolbunya. Awwala dukhulihi, awal masuknya fit thoriqi, di dalam thoriqoh. Tuh. Jadi wajib bagi murid nih, bagi beliau minimal ya. Wajib memangkas kecintaan terhadap berlebihnya dunia dari apa yang dibutuhkannya. Dari tangannya maupun kolbunya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Tengok ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah gitu ya. Kalau saya ini dalilnya selain Quran, Sunnah, ada dalil lagu juga. Jadi kita singkirkan tuh kecintaan-kecintaan yang berlebihan dalam harta. Ya. Wa mata, dan ketika talaqqona, orang mengambil talqin ala syaikhin, kepada seorang syaikh. Au akhadha alaihil ahda, atau dia mengambil kepada syaikh, mengambil perjanjian. Nah, maksudnya ya talqin sama. Wa huwa yamilu, sedangkan dia condong ila dunya, kepada dunia. Fala budda, maka wajib ayyarji, kembali min haitsu jaa, sebagaimana pertama ia datang. Kembali menuju Monas. Kembali menuju Monas itu main monopoli ya. Kembali lagi makomnya, udah ditalkin, masih tergila-gila dunia, balik maning. Jadi dari start lagi levelnya, bukan mission completed, enggak, levelnya dari level 1 lagi. Wa taraffadhahu thoriq, dan dia terlempar dari thoriq itu. Fa in aqalla, fa inna aqalla asasin, sesungguhnya seminim-minimnya asas, pondasi, yadha'uhul murid, yang diletakkan oleh murid, fit thoriq, di dalam thoriqoh adalah az-zuhdu, zuhud fid dunya. Zuhud itu tidak tertipu oleh dunia. Nah, maka dalam sebuah koran Republika suatu saat ada Zuhud dan Abah Anom. Rupanya pengarsa Abah ketika mengartikan zuhud itu, beliau refer kepada 2 ayat. Yang pertama di dalam surah Nur, kalau nggak salah ayat 36 ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Rijal, para wali Allah. La tulhihim tijaratun, dia tidak dilalaikan oleh bisnis. Wala bay'un, dan juga perdagangan. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Wali-wali itu meskipun dagang, meskipun bisnis, tapi dia tidak lalai kepada Allah. Itulah wali songo. Nah itu ya, pengarsa Abah tuh. Lalu satu lagi ayat yang surah Al-Munafiqun ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu membuat kamu lalai. Wala auladukum, dan juga jangan urusan keluarga membuat kamu lalai. Lalai dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, pengarsa Abah mengambil 2 ayat ini dalam menerjemahkan zuhud. Jadi zuhud, para wali tadi dagang, bisnis, tapi dia tidak lupa kepada zikir. Nah itu, sholatnya getol, siang bagaikan singa, begitu kan, malam dia mengemis maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itulah pengarsa Abah menjelaskan tentang zuhud dengan 2 ayat itu. Saya lanjutkan. Faman lam yazhad, siapa yang tidak berzuhud, fid dunya, di dunia, la yasihhu, tidak sah lahu, baginya, bina usyai'in, membangun segala sesuatu, fil akhirah, di akhirat. Nah begitu ya. Wa kana sayyidi, adapun ini mungkin alinea terakhir nih.
Wa kana sayyidi, adapun pimpinan kami Abdul Qadir Al-Jili. Nah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Sama enggak sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sama. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ujungnya bisa Al-Jili, Al-Jaili, Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Gailani. Nah, itu ya. Maka di makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Gailani. Nah, pakai kaf kadang-kadang tuh. Kadang-kadang Jili, beliau-beliau juga orangnya. Nah, jadi seperti itu. Kayak Betawi sama Batavia, barangkali begitu ya. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili rahimahullahu taala yaqul, beliau berkata, man aradal akhirata, siapa yang berharap akhirah. Nah, fa'alaihi, maka hendaklah bagi dia, wajib bagi dia, bizuhdi fid dunya. Siapa yang berharap akhirat, dia wajib zuhud di dunia. Mau dunia apa mau akhirat. Nah, itu. Kalau dia maunya akhirat, di dunia harus zuhud. Zuhud itu tadi 2 ayat tadi, tidak tertipu oleh dunia. Bisnis silakan ngamuk. Nah, dagang silakan ngamuk, sok kenceng-kencengnya. Tapi bukan untuk diri sendiri. Nah, dia kalau ya saya yang penting cukup untuk kebutuhan saya. Seandainya saya katakanlah kebutuhannya 2. Seandainya saya sampai 20, ini 18 saya serahkan untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan spiritualitas, mendakwahkan tarekat dan lain sebagainya. Nah, ini begitu ya. Waman aradallah, dan siapa yang berharap Allah, fa alaihi bizuhdi fil akhirah, hendaklah dia zuhud fil akhirah, di akhirat. Nah, kata Allah, yang kamu pengen sebenarnya surga atau aku, kata Allah. Kamu sebenarnya pengen berharap ridhoku atau kamu pengen surga? Kalau pengen surga silakan, tuh udah aku siapkan. Nah, wa madama, dan tetaplah fi qalbil abdi, di dalam kolbunya abdu, syahwatun min syahwatid dunya, syahwat dari syahwat-syahwat dunia, au ladzatin min ladzatiha, atau kelezatan dari lezat-lezatnya dunia, min makulin, dari makanan-makanan. Makul itu kalau dipanjangkan makuliner. Nah, gitu ya, kuliner. Au malbusin, atau dari pakaian-pakaian. Au mangkuhin, atau istri-istri, nikah yang dinikahi. Au wilayatin, au riyasatin, pangkat dan jabatan. Au tadqiqin, atau pendalaman fi fannin min fununil ilmi. Saya cepat aja ya. Dari sebuah disiplin dari berbagai disiplin ilmu. Az-zaidi, yang sebenarnya ini zaidah. Zaidah itu tambahan aja. Anil ghordi, dari yang wajib. Jadi dia berasik-asik dengan ilmu yang gak wajib. Nggak sesuai dengan profesi dia juga. Nah, begitu. Ini bahkan lebih ekstrim lagi nih ya. Kariwayatil hadisi, seperti riwayat hadis. Udah tua belajar riwayat hadis. Lalu waktunya udah umur, katakanlah udah 60 tahun. Dia juga profesinya bukan ulama, lalu belajar riwayatul hadis al-an, yang kekinian, gaya-gaya kini. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, ini bukan masalah. Masalahnya setelah ini nih. Birriwayatis sab'i, dengan qiraatus sab'ah. Umur udah 60 tahun, udah ibaratnya udah baunya udah bau akhirat gitu kan. Tapi dia belajar qiraatus sab'ah buat apaan? Itu zaidah namanya. Tidak wajib kecuali dia memang guru qiraah lain lagi. Wa kan nahwi, dan seperti nahwu, wal fiqhi, wal fasahati, kefasihan. Nah, begitu. Ya yang wajib aja, kalau sholat ya wajib fasih. Tetapi ada maksudnya fasoha ini bukan kefasihan ini ya, bukan kefasihan dalam bacaan Al-Qur'an, bukan. Tetapi fasoha ini lebih kepada retorika. Fasoha dalam bicara. Itu. Falaisa hadza muhibban fil akhirah. Orang yang seperti ini, yang di dalam kolbunya masih ada syahwat-syahwat terhadap makanan, pakaian, yang dinikahi,
pangkat jabatan, tergila-gila kepada ilmu yang nggak penting, ini bukan muhibban fil akhirah. Dia bukan pecinta Allah di akhirat. Innama, sesungguhnya dia huwa raghibun, dia hanya cinta fid dunya, tabi'un li hawahu, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Curiosity-nya dicek juga. Ini curiosity, keingintahuan yang bersifat wajib apa enggak. Nah, kalau curiosity yang bersifat tidak wajib, dia hobi-hobinya juga hobi-hobi yang melalaikan, katakanlah begitu. Udah uangnya keluar banyak, lalu berbahaya, nggak ada manfaatnya, buat apa, begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi itu bukan pecinta Allah, tetapi itu pecinta dunia sebenarnya yang tadi itu ya, yang ada dalam kolbunya seperti itu. Wa kana Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu taala yaqul al-faqirul mujarrad anid dunya. Orang yang fakir, mujarrad yang bersih anid dunya, dari dunia, wa illam ya'mal syai'an, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, min a'malil fadail, dari amal-amal yang utama. Amalnya dikit lah. Itu afdolu. Lebih afdol min haula'il muta'abbidina, daripada orang yang ahli ibadah, wa ma'ahumud dunya, tetapi mereka bersama cinta dunia. Bal dzarratun min amalil faqiril mujarradi, sebesar dzarrah dari amalnya fakir yang bersih kolbunya, afdalu minal jibal min a'mali ahli dunya, lebih afdol daripada segunung amal ahli dunia. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, amal itu tidak tergantung besarnya secara fisik, kuantitas, tetapi tergantung di kolbunya ada dunia apa Allah. Nah, hasbi rabbi jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di dalam kolbu kecuali Allah. Nah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka ketika talqin ditanamkan hanya Allah ada dalam kolbu kita. Ma fi qalbi ghairullah. Nah, itu penting. Jadi di dalam kolbu kita mahabbahnya kepada dunia apa kepada Allah. Segunung amal orang yang beribadah tapi cintanya kepada dunia masih kalah dengan seberat dzarrah, katakanlah atom, amal orang yang bersih dari cinta dunia, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam sedikit keterangan dalam alinea tersebut berikutnya sebenarnya dijelaskan kenapa sebagian ahlu thariqah ketika dia memasuki thariqah, Allah sayang kepada dia, dunia disingkirkan dari kehidupan dia. Allah sayang supaya di dalam kolbunya jangan ada dunia. Nah, kalau dalam lagunya Frankie kan, tinggalkan semua beban, bebaskan pundakmu, arahkan kakimu hanya padaku, begitu ya. Tinggalkan beban ini, copot dunia itu, bebaskan pundakmu dari beban. Nah, jadi buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu, hujan pun tahu kita bertemu, begitu ya. Buka kebesarannya, buka itu beban-beban dunia, singkirkan. Kata Allah, singkirkan semua beban-bebanmu, karena aku ingin mendekapmu, kata Allah. Masya Allah, biarkan basah di dalam zikir kepada Allah. Aku ingin mendekapmu, singkirkan dulu beban-beban dunia. Sebagian begitu. Tapi ada kasus-kasus lain juga, yang ketika berthariqah, malah dititipin dunia banyak. Itu ada pesan itu. Jangan enak-enak sendirian aja tuh. Di balik itu ada pesan. Ada message ya, yang ingin kita perform dengan adanya titipan itu. Demikian, berhubung sudah jam 21 lebih,
Maka saya sudahi sampai sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi kan tidak melarang kita menjadi konglomerat, nggak boleh ya, saja nggak melarang ya. Iya, jadi sahabat Abu Bakar Siddiq, sambil saya tambahkan ya, beliau berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ada dalam genggaman kami, ada dalam kontrol kami, ada dalam penguasaan kami. Tuh doanya Abu Bakar Siddiq tuh, dunia ada dalam penguasaannya. Wala taj'alha fi qulubina. Tapi jangan jadikan dunia ada dalam kolbu kami. Nah, jadi seperti itu. Kalau kata Habib Nurmagomedov, ketika dunia ada di kolbu kita dan dunia itu keluar dari kepemilikan kita, maka ada yang hilang dari kolbu kita. Tetapi kalau dunia ada di tangan kita, dengan mudahnya tangan kita memberikan kepada yang berhak, kata Habib. Nah, sekali pertanding 80 miliar melawan Justin Poirier kan, tetapi beliau sodakonya banyak. Nah, jadi kurang lebih begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang ngamuk dalam bisnis, ribuan kilometer sampai ke sampai ke Bahrain, sampai ke Yaman beliau ngamuklah bisnisnya. Tetapi semua itu untuk perjuangan. Beliau ambil sekedarnya saja. Nah, itu dia tuh. Dunia tidak ada di kolbunya. Itu kan contoh yang Mangkobah Syekh Abdul Qadir ya. Yang Syekh Abdul Qadir ada 40 ekor kuda. Itu kan ternyata 40 ekor kuda mewah itu disembelih hanya untuk menyembuhkan penyakit satu orang. Artinya kekayaan yang luar biasa oleh Syekh Abdul Qadir itu tidak ada di dalam kolbunya. Buktinya beliau mudah memberi. Nah, begitu. Pertanyaan saya adalah, tadi sudah sempat di chat juga mengenai kita harus istiqomah dalam bertaubat. Nah, itu pernah dengar juga ada jangan sampai taubatnya melenceng seperti itu. Nah, mohon penjelasannya, taubat yang melenceng itu seperti apa? Maksudnya ya dalam pemikiran saya kan kita udah taubat gitu loh, kok ada yang melenceng seperti itu? Terima kasih penjelasannya nanti. Iya. Iya, jadi betul sekali bahwa ketika taubatnya tidak kuat, maka makom-makom berikutnya itu akan runtuh ya. Pondasi standar kontrakan, tapi dibikin bangunan 3 lantai. Ketika jadi bangunan langsung runtuh karena pondasinya belum kuat. Maka tobatnya memang tobat itu memang nggak habis-habis itu memang. Jadi alaika ya ayyuhal akh, di dalam wasiat yang pertama, alaika bil istiqomah fit taubah, hendaklah istiqomah di dalam taubat. Nanti kalau melenceng ingat lagi itu masih bagus lah, gitu kan. Jadi kalau kata pangarsa Abah, mendingan mana kotor-kotor tapi nggak pernah mandi, dengan kotor tapi mandi terus, gitu kan. Nah, jadi itu masih lebih mending taubat. Nah, namun memang ini taubat yang perlu diistiqomahkan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka orang yang tujuannya adalah Allah, ilahi anta maksudinya tuh udah bener, waridhaka matlubi. Lalu wal yaumal akhir, dia orientasinya udah benar akhirat. Tetapi ada satu lagi, wa dzakarallaha katsira, dan dia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka ada 3 ya. Pertama ya, dia tujuan hidupnya adalah Allah. Yang kedua, dia punya orientasi akhirat. Nah, jadi ini bagi yang tobat tapi kok kumat terus begitu ya, bisa jadi yang kedua nih, orientasinya belum terlalu akhirat. Nah, begitu. Sehingga dia kumat lagi, zolim lagi. Padahal kalau orang tahu akhirat, maka insya Allah dia terhindar dari kezoliman.
Nah, saya mau cerita sedikit ya. Ada tentang jadi orang yang tidak sadar akhirat, dia akan rugi di akhirat. Orang yang tidak paham hukum bisa terjerat hukum. Orang yang tidak paham fikih muamalah al-maliyah, ekonomi syariah, dan dia berbisnis, terasa atau tidak terasa, disadari atau tidak dia sadari, dia akan kena riba. Begitu. Nah, jadi begitu pula orang yang ini hubungan antara al-jahlu dengan al-mafsadat. Kebodohan itu pangkal atau awal dari sebuah kesalahan, kerusakan. Bahkan disebut al-jahlu ra'su kulli khati'ah. Kebodohan itu awal dari pangkal dari seluruh kesalahan-kesalahan. Nah, kita kembali kepada wal yaumal akhir. Nah, barangkali ini bisa menjadi salah satu tips ya. Jadi ada seorang sufi bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami bermimpi. Ketika bangun tidur nangis beliau. Kenapa nangis? Iya, aku semalam bermimpi. Semalam aku mimpi, gitu kan? Nah, mimpinya apa? Mimpinya buruk sekali. Apa buruk sekalinya itu? Ceritanya ada orang yang dihisap tuh. Orang ini dihisap, dia pedagang nih. Ketika dihisap, rupanya dia pedagang dagang daging. Ketika dihisap, dia minta, tolong panggil customer aku di dunia. Pas dipanggil, ada apa? Begini, dulu waktu aku dagang daging, ini customer yang ini megang dagingnya kenceng banget. Habis megang daging banget, kenceng banget, dia nggak jadi beli. Itu tangannya, bekas tangannya ada tuh di daging itu. Gara-gara pegangan dia, itu daging saya kurang sedikit itu timbangannya. Saya ingin keadilan. Maka di sana keadilannya nggak bisa bayar dengan uang. Currency rupiah, dolar, apalagi yen. Yen ono duit bayar, yen gak ono duit nggak ada. Cryptocurrency nggak ada. Di situ currency cuman pahala atau dosa. Nah, begitu. Maka ketika dicek ternyata betul si customer ini merugikan, menzolimi kecil sekali. Tapi akhirnya diambillah pahala dari customer ini kepada si pedagang. Ternyata ketika ditimbang ulang, pedagang itu sebelumnya masih menang dosanya dikit dari pahala sebesar dzarrah. Tapi karena ditambahin sedikit pahala tadi, akhirnya pahalanya lebih banyak sedikit sebesar dzarrah daripada dosanya. Akhirnya dia masuk surga. Gantian si customer tadi. Customer tadi ketika ditimbang itu pahalanya sebenarnya lebih banyak sedikit. Tapi gara-gara diserahkan kepada pedagang tadi, si customer itu langsung turun tuh. Sedikit aja akhirnya dia menjadi ahli neraka. Kata Abu Yazid Al-Bustami, saya nggak tahu saya termasuk yang mana. Nah, jadi itu kezaliman itu ibaratnya pengadilan akhirat lah ya. Pengadilan akhirat itu udah betul-betul famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini nanti saya mau ngambil i'tibar gitu ya. Siapa yang sebesar dzarrah itu akan terlihat di sana. Maksudnya apa? Dengan kesadaran akhirat, barangkali kesadaran akhiratnya perlu ditingkatkan. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia, apapun itu nanti di akhiratnya akan berpengaruh. Misalkan gitu, korupsi lagi gitu ya. Ya kalau dia menzolimi seorang pedagang, zolim yang kecil aja bisa berpengaruh pada nasib di akhirat. Apalagi zolimnya kepada komunitas. Uang komunitas diambil, uang organisasi dicuri, uang negara minta ampunnya gimana coba? Wah, itu setetes dunia yang kita dapati di akhirat dituntut banyak orang. Nah, yang kedua ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, wal yaumal akhir. Maka orang yang beriman kepada Allah, di kolbunya ada Allah terus nih. Nah, terus ada alarmnya. Zikrullahi alamul iman. Zikir kepada Allah itu indikator keimanan. Ketika zikirnya susah, berarti imannya lagi turun. Ketika zikirnya manteng, berarti imannya lagi tinggi. Zikir adalah indikator keimanan. Nah, itu di sini nih. Nah, zikirnya ditingkatkan. Jadi, liman kana yarjullaha, tujuan Allahnya itu betul-betul di ilahian tamaksudinya betul-betul. Yang kedua, orientasi akhiratnya. Jika dia betul-betul mengerti betapa akhirat itu luar biasa, dunia itu cuma satu tetes,
akhirat itu samudra yang luas, maka dia tidak akan mudah-mudahan dia tobatnya tobat yang benar karena dia zuhud fid dunia, dia berharap akhirat. Apalagi zuhud di akhirat juga. Jadi ada dua di dalam kolbunya, lalu dia orientasinya betul-betul akhirat. Nah, orang kalau udah manusia akhirat itu udah insya Allah istiqomah. Nah, kurang lebih begitu. Orang yang orientasinya dunia itu susah untuk istiqomah. Dijamin nggak istiqomah. Orang yang orientasi di dunia itu mesti gampang digeser. Itu gampang diajak kerjasama untuk keburukan kalau orientasinya dunia. Tapi orang orientasinya akhirat, wah nggak bisa digeser. Dia akan istiqomah. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya meskipun matahari di tangan kanan, bulan tangan kiri, nggak bisa. Pokoknya dakwah. Nah, itulah ciri-ciri orang yang orientasi akhirat. Dia tidak akan berbuat zalim sekecil-kecilnya pun dia nggak mau. Karena apa? Nanti dampaknya di akhirat ngeri. Nah, jadi kurang lebih begitu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan dengan zikir yang ada di dalam qalbu ini menjadi alarm, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya guru mursyid yang membimbing kita, mengingatkan kita dan lain-lain. Oke. Syukran Ustadz Latif atas pencerahannya luar biasa Ustadz Latif. Afwan. Dan juhud. Jadi saya tadinya kan berpikir itu juhud itu pilihan. Iya. Nah, ternyata buat menuju Allah itu ya memang mau nggak mau ya harus juhud ya. Itu jadi semacam syarat ya Ustadz ya. Betul. Dan saya pernah baca Ustadz buku karangannya Syekh Qadir Jailani. Jadi dalam hal jabatan itu katanya kalau kita jabatannya misalnya eselon 3 gitu ya. Iya. Kita nggak boleh tuh naik gitu, nggak boleh pengen naik jabatan, kemudian nggak boleh juga pengen turun pun nggak boleh, dan pengen tetap di jabatan itu juga nggak boleh juga gitu. Iya. Di dalam rangka menuju Allah itu. Nah, apakah itu juga berlaku untuk semua hal termasuk harta gitu? Harta kita nggak pengen nambah, nggak pengen berkurang, ya udah terserah Allah aja. Apa sebagai seperti itu, Ustaz? Iya. Jadi terima kasih. Yang pertama ada dua pertanyaan berarti ya. Yang pertama tentang zuhud itu bukan pilihan. Aku bukan lelaki pilihan ya, itu Iwan Fals ya. Ini. Jadi saya mau tambahkan tentang zuhud sedikit ya. Nanti saya komentari juga tentang jabatan ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kamitsli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji' wa asyara bis sababa." Perumpamaan antara dunia dengan akhirat ibarat seorang di antara kalian mencelupkan jari ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang menempel padanya. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Itulah dunia. Laba 10 miliar tetap 1 tetes. Mendapatkan keuntungan 1 triliun, 100 triliun, 1000 triliun tetap 1 tetes. Nah, saya ingin menambahkan satu lagi biar zuhudnya ada ini ya. Oke. Ada saya ingin menambahkan 2 hadis ini dan nanti saya elaborasi 2 hadis ini. Yang pertama, hadis yang kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah muflis? Muflis itu orang yang nggak punya dirham maupun kekayaan, kata sahabat. Bukan. Muflis itu dari kalangan umatku orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat tuh. Orang yang bangkrut itu orang yang bawa pahala sholat loh. Pahala puasa, dia sholat, dia puasa, dia zakat, sodakoh. Wayati waqad syatama hadza, dia datang ke akhirat, tetapi dia menuduh, memaki orang ini, menuduh orang ini, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul ini, gitu ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kepada orang-orang yang dizalimi ini, kamu kan dizalimi sama orang ini, nih, ambil, nih kebaikannya, nih, ambil kebaikannya, nih ambil kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Yang nuntut karena dizalimi masih banyak, tetapi dia pahalanya udah habis tuh yang tadi muflis tadi.
Kezaliman masih banyak, akhirnya dosanya ditimpakan kepada dia, akhirnya dosanya banyak dilemparkan. Itulah muflis. Jadi muflis itu bukan mukhlis, tapi muflis. Muflis itu bangkrut. Bangkrut itu bukan dari dulu miskin, bukan. Dulunya kaya. Begitu pula di akhirat, bangkrut itu bukan yang nggak punya pahala, yang pahalanya banyak. Bangkrut itu. Awalnya banyak pahala, tapi banyak yang komplain. Diambil pahalanya untuk orang-orang. Pahalanya udah habis, penuh dosa. Lalu yang komplain masih banyak, dosa-dosa ditimpakan, akhirnya dilempar ke neraka. Itulah hadis tentang muflis. Nah, selanjutnya yang saya ingin sampaikan, saya ingin mengelaborasi 2 hadis tadi. Artinya dunia ini sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya itu cuma 1 tetes. Dibanding akhirat luar biasa. Maka kata Aki Anta setelah, mohon di cross check ya, barangkali ada yang tahu kejadiannya. Setelah dibawa ke taman surga oleh Pangarsa Abah Sepuh, 4 hari dibawa ke taman surga, lalu hidup kembali gitu kan. Lalu kata Aki Anta, ternyata surga itu jangankan makanannya, bangunannya, keindahan pemandangannya, udaranya aja udah enak banget, kata dia gitu ya. Ya Allah, yang namanya surga dan senikmat-nikmat yang di surga adalah zikir. Nah, itu luar biasa. Oke, tapi saya nggak berlama-lama di situ. Jadi intinya dunia ini cuma 1 tetes. Seancur-ancurnya dunia, serugi-ruginya dunia, 1 tetes. Sesiksa-siksaannya dunia, penjaranya dunia, 1 tetes juga. Jadi tapi, ada tapinya ya. Jangan gara-gara 1 tetes, ini zuhud ya. Jangan gara-gara 1 tetes di akhirat kita dituntut oleh banyak orang. Nggak apa-apa saya bikin kebijakan begini, saya merugikan banyak orang, yang penting saya selamat karir saya. Yang penting saya nggak masuk penjara. Yang penting saya dapat untung banyak. Yang penting jabatan saya nggak dicopot. Nggak apa-apa di akhirat saya dituntut oleh jutaan orang. Ini bukan orang pinter nih, orang bodoh. Tetapi nggak apa-apa saya di penjara. Nggak apa-apa saya disiksa. Nggak apa-apa saya rugi. Yang penting saya tidak menzalimi banyak orang. Nah, itu zuhud. Nah, jadi seperti itulah zuhud. Karena itu kaitannya dengan timbangan. Jadi zuhud itu sistem nilai dia adalah akhirat. Maka bagi orang yang zuhud, jaya itu di akhirat, kaya itu di akhirat, mulia itu di akhirat, menang itu di akhirat. Itulah zuhud. Menjadikan akhirat sebagai sistem nilai. Nah, jadi kurang lebih begitu. Kalau zuhud zuhud fid dunia. Nah, jadi kurang lebih begitu. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi, sebentar saya stop share dulu. Ya, yang kedua tadi apa ya? Oh, Syekh Abdul Qadir ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, jabatan. Kadang-kadang kitab-kitab bahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini pangkat ya. Padahal di dalam bahasa Arabnya makom, gitu. Makom memang di dalam bahasa Indonesianya bisa pangkat, begitu. Apakah yang dimaksud dengan Syekh Abdul Qadir adalah jangan kita meminta makom yang lebih tinggi, jangan juga minta turun. Makom spiritualitas. Nah, udah. Yang penting, memang kita nggak cari makom. Nah, jadi bisa jadi ini kaitannya bukan dengan jabatan dunia, tetapi makom spiritual. Karena itu jabatan juga tuh, pangkat spiritual tuh. Kadang-kadang kitab bahasa Arab, maka kita perlu cek teks Arabnya aslinya apa. Jah atau makom. Kalau jah berarti jabatan dunia, katakanlah begitu. Kalau makom berarti tingkatan, makom itu bukan kondisi batin, tetapi sudah pangkat, karena dia sudah melekat. Pangkat spiritual. Nah, jadi seperti itu makom. Adapun jabatan, boleh nggak kita minta jabatan tinggi? Lagi-lagi kembali, tujuannya apa? Nah, itu. Nabi Sulaiman Nabi Yusuf minta, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, ija'alni, jadikan aku ala khazainil ardi, bendahara dunia, bendahara negara. Inni hafizun alim, aku ini kredibel, hafiz, alim. Aku juga capable. Udah kredibel, capable. Kenapa Nabi Yusuf minta diberi jabatan sebagai bendahara negara? Ini bakal ada 7 musim panen, diikuti 7 musim paceklik. Kalau bendaharanya nggak bener nih, negara bubar nih. Ibaratnya begitu. Maka meminta jabatan bagi Nabi Yusuf bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk kelestarian negara. Nah, jadi begitu. Maka mengejar jabatan tergantung.
dia mengejar jabatan sebenarnya untuk apa? Ini ada sebenarnya ya. Motif sebenarnya dia untuk apa? Jadi nggak apa-apa mengejar jabatan asal bukan untuk kekayaan pribadi. Nah, tapi ini kan jarang yang begitu. Ya sedikit lah, mungkin lebih sedikit ya. Tapi ada orang yang mencari jabatan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat sebesar-besarnya. Misalkan begitu. Jadi begitu kurang lebih Pak Rustam Effendi, bukan berarti kita tidak boleh jabatan yang tinggi. Silakan. Asal pertama motifnya apa, dan nanti ketika kita menjabat, kita tidak terpedaya dengan jabatan itu, dengan air yang satu tetes itu, tetapi kita nanti dituntut di akhirat. Nggak apa-apa deh kita nggak dapat air satu tetes. Yang penting di akhiratnya kita selamat, kita kaya, kita menjabat, kita menang, kita mulia, kita sukses di akhirat. Kurang lebih begitu, Pak Rustam Effendi. Afwan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu sangat menarik sekali itu pencerahannya. Cuman hanya di benak saya barusan tuh berkaitan dengan tobat itu gitu. Kira-kira kriteria atau apa kriterianya mungkin ya, bahwa tobat kita itu diterima oleh Allah gitu. Jujur saya katakan saya hampir hampir setiap malam itu sudah mau menjelang tidur itu saya biasanya melakukan sholat sunat tobat 2 rakaat gitu, baru saya tidur, karena kadang-kadang mungkin saya salah ucap, salah berbuat pada orang. Jadi malam itu saya berusaha gitu untuk sholat sunat tobat. Nah, cuman hanya terbetis di benak saya kira-kira apa ya kriterianya bisa diterima. Jangan sampai tadi ada pertanyaan itu bahwa ada tobat sambal tomat melenceng gitu. Nah, ini saya selalu pengen pencerahannya agar memang batin itu agak sedikit tenang dengan pencerahan Pak Ustadz itu. Ya kira-kira kriterianya apa gitu. Barangkali yang saya lakukan ini salah, ini belum pas gitu untuk saya lakukan gitu. Meskipun saya baru kedua kali, mungkin saya baru ikut pengajian ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu mungkin Pak Ustadz tolong diberikan pencerahannya. Terima kasih. Amin ya Allah. Amin. Silakan Pak Ustadz Abdul Latif. Ya, sebagaimana dua utama ya. Ini dosen lagi ngetes mahasiswanya nih. Mahasiswa yang bandel. Iya. Mahasiswanya bandel, udah dites masih ngomong aja nih ya. Nggak apa-apa lah ya, habis lagi ditugasi sama Kanjeng Sunan Gusrif ini ya. Oke. Posisi saya sekarang lagi jadi mahasiswa ini. Oke. Jadi mudah-mudahan lulus nih. Sebagaimana dua hal besar dalam tobat, yang pertama adalah mengakui kesalahan, yang kedua adalah an-nadamu. An-nadamu berarti menyesal ya. Dia menyesal. Lalu ketika menyesal, turunannya dari menyesal adalah dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Turunannya menyesal adalah dia menjauhi perbuatan tersebut. Maka ketika dia sudah mengakui kesalahan, dia sudah menyesal, dia sudah menjauhi perbuatan tersebut, dia sudah tidak mengulangi lagi, mudah-mudahan termasuk taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beberapa ayat lain, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, orang-orang yang bertaubat itu ciri-cirinya dia sudah mengganti yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dia mengganti sayyiat dengan hasanat. Ada feedback ya suaranya. Ya, jadi seperti itu, dan dia tidak ada kebanggaan terhadap perbuatan-perbuatan masa lalunya. Karena Allah sudah menutupkan aib bagi dia, maka dia tidak membuka aib itu. Tidak bangga, dulu nih saya nih, ahli maksiat, misalkan begitu. Tapi ini kok ada ini ya, Haji Gusrip ya, ada feedback ya suaranya ya. Nah, lalu yang berikutnya, tanda seseorang ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya dia menerima tidak kepada Allah.
Nah, jadi ketika dia menerima Allah dengan segala perbuatan-perbuatan Allah, mudah-mudahan dia juga termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ibadah dengan ubudah. Nanti lama lagi nih kalau saya ibadah ubudah. Jadi ya, intinya ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah adalah dia ridho dengan perbuatan-perbuatan Allah. Setelah bertaubat lalu Allah gecek-gecek, ya dia ridho, begitu kan? Setelah bertaubat Allah jatuhkan dia ridho. Nah, mudah-mudahan orang yang ridho, orang yang dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, semuanya Pak Sugeng, semuanya yang tidak tersebut, Bang Omar, semuanya yang hadir, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.